Halo sob, kembali lagi di channel Sobat Madridista Indonesia. Channel yang akan membahas berita seputar sepak bola khususnya Real Madrid. Buat kalian yang baru bergabung, jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi lainnya dari Sobat Madridista Indonesia. Selamat menyaksikan Hala Madrid. Digosipkan bertahan di Arsenal, begini kata Martin Odegaard. Martin Odegaard memberikan pernyataan terkait masa depannya di Arsenal. Sang playmaker menegaskan bahwa ia belum mengambil keputusan terkait masa depannya. Beredar kabar bahwa Arsenal tertarik untuk mempermanenkan jasa sang pemain. Odegaard juga dilaporkan merasa nyaman dan ingin pindah permanen ke London Utara. Baru-baru ini Viga mencoba mengklarifikasi rumor bahwa Odegaard ingin bertahan di Arsenal. Sang playmaker mengaku belum memutuskan apapun mengenai masa depannya. Sejujurnya saya belum memikirkan apapun mengenai masa depan saya, ujar sang pemain. Odegaard menegaskan bahwa saat ini fokusnya adalah untuk memberikan yang terbaik untuk Arsenal. Namun ia juga memberikan sedikit indikasi bahwa ia memang akan bertahan di Arsenal. Saya akan bermain di klub ini hingga musim panas nanti, dan saya akan fokus ke situ. Saya ingin ada kestabilan dan juga perkembangan, dan dua kata itu adalah kunci untuk masa depan saya, kata Odegaard. Kontrak Odegaard di Real Madrid sendiri masih cukup panjang. Ia akan membela Los Blancos hingga tahun 2023 mendatang. Dilarang hemat, Real Madrid wajib datangkan Haaland dan Mbappe. Saat ini Erling Haaland dan Kylian Mbappe memang menjadi penyerang muda yang tengah naik daun. Haaland bersama klubnya Borussia Dortmund sudah mencatatkan 33 gol dan 8 assist di semua ajang pada musim 2020-2021. Sementara Mbappe sudah menyumbangkan 30 gol dan 9 assist untuk Paris Saint-Germain dalam waktu yang sama. Torehan-torehan Haaland serta Mbappe yang gemilang dianggap cocok dengan rencana penyegaran lini depan Real Madrid. Real Madrid memang tengah mengalami krisis penyerang dalam beberapa musim terakhir. Eden Hazard yang dianggap bisa menjadi pemain besar justru berulang kali terkena cedera. Para penyerang lain seperti Vinicius Junior dan Luka Jovic belum teruji konsistensinya. Legenda Real Madrid Fernando Hierro turut mendukung rencana mantan klubnya agar memboyong penyerang kelas kakap. Jika saya berada di Real Madrid, saya akan datangkan Haaland dan Mbappe sekaligus, kata Hierro. Saran Hierro jelas bukan sesuatu yang mudah terwujud pada bursa transfer musim depan. Ada banyak faktor yang membuat transfer Haaland serta Mbappe menjadi sulit terwujud. Akumulasi harga kedua pemain menjadi faktor penentu yang tidak bisa diabaikan. Harga beli kedua pemain jika dijumlahkan saat ini mencapai 290 juta euro atau sekitar 4,9 triliun rupiah. Pasukan Zinedine Zidane pun harus rela cuci gudang demi bisa mendapatkan tambahan dana. Penjualan beberapa pemain bisa memperkuat keuangan Real Madrid dalam mendatangkan kedua penyerang idaman. Takuhiro Nakai, Iniesta Jepang kepunyaan Real Madrid. Takefusa Kubo bukan satu-satunya wonderkid asal Jepang di Real Madrid. Selain Kubo yang 2 kali dipinjamkan musim ini, ada pula Takuhiro Nakai. Kalau Kubo punya julukan Lionel Messi dari Jepang, Nakai disebut-sebut titisan Andres Iniesta dari negeri matahari terbit. Belakangan namanya mulai hangat dibicarakan sebagai calon bintang first time Madrid. Baru berulang tahun ke-17 pada Oktober lalu, Nakai sudah dilibatkan dalam sesi latihan dengan skuad senior pimpinan Zinedine Zidane. Kisah Pipi, demikian sapaan akrabnya di Spanyol, bersama Real Madrid bermula saat dirinya masih berumur 10 tahun. Ia terpantau oleh pemandu bakat Real Madrid di Jepang dan dinilai punya potensi besar untuk menghasilkan impak di Eropa. Ketika dia naik ke Alpine BU12, saya memiliki kesempatan untuk melatihnya dan melihat bahwa kami memiliki seorang anak dengan talenta spesial, kata pelatih pertama Nakai. Bagaimana dengan posisi Nakai di lapangan? Setelah sempat dipandang sebagai tipikal pemain nomor 10, sang pemuda yang juga mengidolakan sosok Luka Modric selain Iniesta baru-baru ini menemukan peran baru untuk beroperasi lebih ke dalam sebagai gelandang sentral. Pada pramusim tahun lalu, ia bahkan sempat dicoba menjadi winger oleh Raul Gonzalez, legenda Real Madrid yang kini menjadi pelatih Real Madrid Castilla alias tim B Los Blancos. 12 hari sebelum genap menginjak 17 tahun, Nakai berlatih dengan skuad senior Real Madrid untuk pertama kalinya. Ia mengikuti serangkaian sesi di bawah Zidane, ketika beberapa anggota tim utama meninggalkan klub untuk memperkuat timnas masing-masing. Terkait Nakai, fokus Real Madrid saat ini adalah mengikatnya dengan kontrak profesional pertama di klub. Kedepan, menjadi sebuah mimpi besar untuk melihat Nakai dan Kubo bermain bersama di tim utama. Masih dipercaya, Real Madrid tawari Zidane kontrak baru. Zinedine Zidane dikabarkan akan bertahan sebagai manajer Real Madrid. Kemungkinan, manajer asal Prancis ini akan ditawari kontrak baru oleh Real Madrid. Pelatih berusia 48 tahun itu sedang menjalani masa keduanya sebagai pelatih Los Blancos dan terikat kontrak di Bernabeu hingga akhir musim depan.
Los Blancos telah menjalani sebagian besar musim yang mengecewakan. Situasi ini menimbulkan pertanyaan apakah Zidane bisa mempertahankan posisinya di musim 2020-2021 ini. Namun menurut kabar yang beredar, Presiden Real Madrid dengan senang hati memberi pelatih asal Prancis itu 1 musim penuh untuk bertanggung jawab pada kondisi tim. Sebelumnya beredar kabar, Zidane diperkirakan akan mengambil alih sebagai pelatih kepala Prancis begitu Didier Deschamps mundur, atau kemungkinan besar setelah Piala Dunia 2022. Christian Kerembe beberapa waktu yang lalu menyebutkan akhir musim 2020-2021 sebagai waktu yang ideal untuk menganalisa posisi Zidane sebagai pelatih Real Madrid. Posisi Zidane sedang digoyang karena performa inkonsisten Los Blancos. Mereka tertinggal cukup jauh dari pimpinan klasemen Atletico Madrid. Real Madrid juga gagal memenangkan Piala Super Spanyol dan disingkirkan klub divisi 3 Alcoyano di Copa del Rey, serta hampir gagal lolos babak 16 besar Liga Champions. Meski begitu, kompetisi belum selesai. Real Madrid masih memiliki waktu untuk bangkit. Bintang Real Madrid Toni Kroos absen memperkuat Jerman di kualifikasi Piala Dunia 2022. Bintang Real Madrid Toni Kroos akan absen memperkuat Jerman yang bersiap memulai kampanye kualifikasi Piala Dunia 2022. Jerman mengawali perjalanannya di babak kualifikasi dengan memainkan 3 pertandingan di grup J, melawan Islandia, Rumania, dan Makedonia Utara. Namun pelatih Joachim Löw tidak akan bisa mengandalkan tenaga sang maestro di lini tengah, yang terpaksa mundur akibat cedera aduktor. Toni Kroos terpaksa meninggalkan skuad akibat masalah aduktor yang ia alami, tulis di FB lewat pernyataan di sosial media. Sementara itu, Kroos yang terpaksa absen mengaku kecewa karena tidak bisa memperkuat negaranya. Selagi pemenang Piala Dunia 2014 itu absen, Madrid kiranya berharap cedera yang menimpa andalannya itu tidak parah, mengingat musim 2020-2021 tengah memasuki periode krusial. Belum ada keterangan medis lanjutan mengenai cedera aduktor yang menimpa Toni Kroos, yang bermain selama 70 menit dalam kemenangan 3-1 atas Celta Vigo akhir pekan kemarin. Pada 3 April, Los Blancos akan kembali beraksi di La Liga dengan melawan Eibar, sebagaimana mereka berupaya untuk memperpendek jarak dengan sang pemuncak Atletico Madrid. 3 hari kemudian mereka akan menjamu Liverpool di leg pertama babak 16 besar Liga Champions. Madrid siapkan 513 miliar rupiah untuk boyong gelandang Liverpool ini. Raksasa La Liga Real Madrid dikabarkan menyiapkan dana sekitar 510 miliar rupiah untuk memboyong gelandang Liverpool Naby Keita. Di Liverpool, Naby Keita akhirnya tak sering mendapatkan kesempatan bermain. Pemain berusia 26 tahun itu kemudian diklaim ingin cabut ke klub lain musim depan. Keita pun dikabarkan sudah meminta agennya untuk mencari klub baru. Kabar tersebut dilansir oleh Vicajes. Laporan itu juga menyebutkan Keita bisa segera menemukan klub baru, sebab ada Real Madrid yang siap menampungnya. Madrid sendiri disebut ingin menambah amunisi di lini tengahnya untuk musim depan. Dengan demikian, mereka punya pemain yang cukup untuk melakukan rotasi. Lebih lanjut, Madrid juga diklaim sudah menghubungi pihak Liverpool. Mereka mengkonfirmasikan kepada The Reds akan menembus Keita dengan harga maksimal sekitar 30 juta euro atau sekitar 513 miliar rupiah. Sebelumnya ada komentar positif yang dilayangkan untuk Naby Keita. Komentar itu berasal dari pelatih timnas Guinea Didier Six yang menyebutkan sang gelandang Liverpool punya kemiripan dengan pelatih Real Madrid Zinedine Zidane. Six mengatakan Keita memiliki karakter yang mirip dengan pelatih Real Madrid saat ini Zinedine Zidane. Ia melihat Keita maupun Zidane selalu bersikap baik kepada rekan-rekannya. Ia tidak pernah kasar dengan rekan satu timnya. Caranya berbicara kepada mereka sangat mirip dengan cara Zidane menangani para pemainnya, dan ia mengkomunikasikan pesan dengan cara yang luar biasa, tuturnya. Gareth Bale pastikan akan kembali ke Real Madrid. Madridista bersiaplah. Gareth Bale mengkonfirmasi bahwa ia akan kembali ke Real Madrid di musim panas nanti. Pada musim panas tahun lalu, Bale memutuskan untuk pergi dari Real Madrid. Ia kembali ke Tottenham dengan status sebagai pemain pinjaman. Sempat kesulitan, Bale perlahan mulai tampil apik di Tottenham. Ia menunjukkan performa yang ciamik belakangan ini di lini serang Tottenham. Banyak rumor yang beredar mengatakan Bale akan pindah permanen ke Tottenham. Namun sang winger memastikan bahwa ia akan kembali ke Real Madrid di musim depan. Bale menegaskan bahwa ia tidak berencana untuk tinggal permanen di Tottenham. Ia menyebut bahwa ia hanya numpang di mantan klubnya itu. Yang pertama dan terutama adalah saya datang ke Spurs tahun ini agar saya bisa mendapatkan jam bermain. Saya ingin berada dalam kondisi yang fit di Euro nanti. Jadi rencana awal saya adalah untuk mendapatkan jam bermain di Spurs, kata Gareth Bale. Bale juga menegaskan bahwa ia akan kembali ke Real Madrid di musim panas nanti. Ia ingin menghabiskan sisa kontraknya di ibu kota Spanyol tersebut. Saya masih punya kontrak 1 tahun di Real Madrid. Jadi rencana saya sejauh ini saya akan kembali ke sana setelah Euro, ujarnya. Bale sendiri menunjukkan performa yang cukup apik di skuad Spurs.
Ia mengemas 10 gol dan 3 assist dari 25 penampilan bagi Tottenham. Sergio Ramos harus bertahan 10 tahun lagi. Mantan gelandang Real Madrid Michael meyakini kalau Sergio Ramos harus tetap bertahan di Los Blancos selama beberapa tahun lagi. Ramos masih punya peran penting di lini belakang Real Madrid. Namun kontrak back 34 tahun itu akan habis di musim panas tahun ini. Sejauh ini Los Blancos masih belum berhasil memperpanjang kontrak Ramos. Negosiasi kontrak sang bek di Santiago Bernabeu terus menemui jalan buntu. Madrid mau memberikan kontrak baru, tapi dengan gaji yang lebih kecil. Di sisi lain Ramos tidak mau mendapatkan pemotongan gaji. Apabila tak kunjung menekan kontrak baru, Ramos bisa pergi dari Real Madrid dengan status bebas transfer. Sejumlah klub dilaporkan tertarik menampung jasa bek asal Spanyol tersebut. Michael menyarankan Ramos untuk terus bertahan di Real Madrid, sebab bermain bersama Los Blancos tidak bisa dibandingkan dengan bermain di tempat lain. Saya pikir Madrid menghargai Ramos. Saya berbicara untuk diri saya sendiri, dan bahkan jika Anda bisa mendapatkan lebih banyak uang di tempat lain, bermain untuk Real Madrid tidak bisa dibandingkan dengan bermain di tempat lain. Jika saya menjadi Ramos, saya akan menghabiskan 10 tahun lagi di klub, meskipun berpenghasilan lebih sedikit. Juga ketika hubungan mereka putus, kedua pihak akan saling merindukan. Ramos memiliki kesepakatan di tangannya, dan satu-satunya yang tersisa adalah mengatakan ya. Anda bisa meninggalkan Real Madrid, tapi hidup di luar negeri tidaklah mudah, kata Michael. Cristiano Ronaldo hanya tinggalkan Juventus untuk Real Madrid. Spekulasi masa depan Cristiano Ronaldo makin meruncing saja. Belakangan, pemain nomor 7 itu dikabarkan siap untuk meninggalkan Juventus. Banyak klub top Eropa yang ingin memakai jasa Cristiano Ronaldo, pemain tersubur sepanjang masa. Dia adalah mesin gol yang bisa membantu tim meraih kemenangan. Real Madrid salah satu klub yang membutuhkan Cristiano Ronaldo. Sejak ditinggal Ronaldo, Madrid setidaknya kehilangan 95 gol. Ya, itu jumlah gol yang dicetak Ronaldo sejak 2018 di Juventus. Jumlah gol ini naik menjadi 37 gol dari 46 kali penampilan di Juventus. Musim ini ia sudah mencetak 30 gol dari 34 penampilan. Madrid saat ini hanya mengandalkan Karim Benzema sebagai mesin gol. Padahal dikombinasi dengan Ronaldo, jumlah gol Madrid bakal fantastis. Saya pasti tidak akan pernah membiarkan dia pergi, karena dia adalah salah satu pemain terbaik di dunia. Dia membawa kami lebih dekat dengan kemenangan. Tak ada Ronaldo, Real Madrid kalah. Dia pemain menentukan yang membuat kami menang, kata Ramos. Saat ini, Madrid masih menunggu keputusan Ronaldo. Sang pemain sudah tahu dia gagal memenuhi ekspektasi Juventus, memenangkan gelar Liga Champions. Ronaldo hanya mampu mengantarkan Juventus ke perempat final Liga Champions sekali.